Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Roida SHN. Jadi kemarin itu ada kakak-kakak yang request cara menempel brokat di tile. Mungkin ini untuk kebaya susun bunga ya pada biasanya. Jadi karena kebetulan aku di sini lagi nggak buat baju dan kakak itu udah beberapa kali request, jadi hari ini aku buatkan aja caranya. Jadi di sini walaupun ini cuma untuk praktek, caranya sama aja. Misalnya ini tilenya, kemudian ini bagian lehernya atau bagian punggungnya di belakang. Jadi kita letak seperti ini. Nih. Kemudian kita susun dulu yang brokat yang mau kita tempel. Misalnya seperti ini ya. Teman-teman bisa, ini untuk contoh saja. Kalau teman-teman mau misalnya mau menempel bunganya dengan posisi yang gimana gitu bisa aja. Ini caranya aja nanti. Cara menempelnya aja yang mau aku kasih tunjuk. Contohnya ini kita buat seperti ini. Ini kan teman-teman, ini potongannya, jadi kita tutupi pakai brokat yang udah kita potong-potong seperti ini. Terus kita letakkan, kita susun. Kemudian di sini aku bakal jarum pentolin dulu supaya nggak bergerak-gerak brokatnya dan tilenya juga. Seperti ini kita jarum pentolin serapi mungkin supaya nggak bergerak-gerak dari posisi yang kita inginkan. Selain di jarum pentolin seperti ini, teman-teman bisa menjahitkan jelujur juga supaya lebih rapi. Karena kalau pakai pentol gini kan masih ada kemungkinan ya bisa bergeser brokatnya dari posisi yang kita inginkan. Jadi kalau udah dijahit jelujur, itu udah pasti nggak akan bergeser lagi. Kemudian itu pasti lebih mudah karena pas kita membordir nggak terhalang jarum pentolnya. Kadang kita kan takut jarumnya itu kena di jarum pentol, jarum bordirnya kena di jarum pentolnya. Jadi kalau udah dijelujur udah lebih mudah gitu ya. Sekarang kita mulai membordir, teman-teman perhatikan posisi tangan aku sama posisi jarumnya. Itu harus betul-betul kita konsentrasi karena memang betul-betul dekat sekali ya kan. Dan cara membordirnya juga harus hati-hati ya. Nggak apa-apa pelan-pelan aja. Kita perhatikan. Apalagi di bagian tilenya itu kan lebih sensitif. Jadi kita pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Teman-teman perhatikan jari-jarinya. Jangan sampai kena jarum. Seperti itu ya, pelan-pelan. Ini lumayan sensitif sih, apalagi itu kan nyangkut kan. Kadang kalau udah nyangkut gitu, kita nggak sadar, itu bisa kena ke tangan. Sementara tilenya kan nggak bisa ditarik. Nah tuh, lengket lagi. Gitu sih biasanya kendala kalau kita lagi bordir. Tapi, kalau misalnya teman-teman punya kendala seperti itu, sering-sering lengket, coba diganti jarumnya, mungkin jarumnya agak tumpul. Baru kita jahit lagi, kita bordir lagi. Sebentar aku putus dulu ya. Kemudian kita lanjutkan.
Jadi pikiran kita itu harus betul-betul tenang kalau bordir seperti ini, karena ini resikonya tinggi sekali. Kita berhadapan langsung dengan jarumnya, tangan kita ke jarum itu nggak ada pembatas gitu teman-teman. Nah tuh, perhatikan teman-teman. Tangan aku tuh dekat sekali. Kalau nggak dekat, nanti kainnya nggak bisa masuk. Maksudnya nggak nggak bisa dibordir gitu, karena kan cuma di jarum pentolin. Harus kita pegangin kan. Jadi kalau teman-teman itu misalnya di jelujur, ya pasti akan lebih mudah membordirnya gitu. Tapi aku sarankan sih, kalau belum bisa pakai jarum pentul seperti ini, bagusan di jelujur aja. Nah tuh, caranya seperti itu ya. Pokoknya pelan-pelan aja. Gak usah terlalu terburu-buru. Kemudian kita lanjutkan membordir di bagian brokatnya. Nah tuh. Jadi di bagian brokat itu lebih mudah sedikit, walaupun memang sama-sama susah ya, maksudnya sama-sama berisiko tinggi. Lebih lancar sedikit kan kalau di bagian brokatnya daripada di bagian tilenya. Kita lanjutkan. Teman-teman dalam proses bordirnya bisa langsung diselesaikan satu-satu bunga, misalnya dari tilenya langsung ke brokatnya. Selesai satu bunga baru dilanjutkan. Bisa. Ini tadi kan aku duluan kan yang bagian tile semua. Kemudian baru ke bagian brokatnya. Itu nggak apa-apa, terserah kita aja. Nih. Oh ya, mesinku nggak sehalus itu juga ya teman-teman. Mesinku juga berisik. Cuma ini kan suaranya agak aku kecilin sedikit supaya penjelasan aku itu kedengaran gitu. Kalau aslinya lumayan ribut. Tuh, seperti itu teman-teman. Udah selesai bagian pinggirannya semua. Kita lanjutkan di bagian tengah-tengahnya supaya lebih menempel ke brokat yang utama dan ke tilenya. Kita lanjutkan seperti ini. Jadi kalau teman-teman langsung menyelesaikan satu bunga selesai gitu, ya nggak harus memutar-mutar kayak gini. Tapi sama aja sih prosesnya. Pokoknya yang paling utama itu teman-teman nggak bisa hilang konsentrasi atau kurang konsentrasi, atau posisi sedang galau juga nggak bisa, atau posisi sedang banyak pikiran juga nggak bisa kalau lagi bordir, karena ini resikonya sekali lagi sangat tinggi, apalagi bordir seperti ini. Kalau kita pakai ram kan masih lumayan safety ya. Oke, udah selesai seperti ini. Ini udah selesai, sekarang kita tinggal membersihkan bagian-bagian sisa-sisa benangnya pakai gunting ini, seperti ini. Bentuk guntingnya itu agak melengkung, ini khusus bordir biasanya. Seperti ini ya. Ini enak dipakai kalau lagi membersihkan sisa-sisa benang jahitan. Kita bersihkan semuanya supaya bordirannya, supaya bajunya rapi. Kadang kan benangnya putus-putus, jadi ada yang sisa-sisa benangnya seperti ini. Jadi itu yang kita bersihkan. Kemudian dibalik juga di sebelahnya, bagian dalamnya kita bersihkan juga. Kita bersihkan sampai selesai pokoknya, sampai bersih. Oke. Nih bagian dalamnya, dan ini bagian luarnya. Seperti ini. Jadi ini bagian tilenya, dan ini yang kita bordir tadi.
Oke. Kalau misalnya teman-teman masih susah gitu kalau dia langsung ini, nggak apa-apa disisakan seperti ini, disisakan sedikit, jangan terlalu ke pinggir. Takutnya nanti kalau dipaksakan terlalu ke pinggir, masuk kainnya ke dalam ke skocinya, bukan ke sarangnya, nanti jadi kena di tangan. Jadi kalau teman-teman merasa takut gitu kan, terlalu dekat, terlalu ke pinggir, disisakan aja seperti ini. Disisakan seperti ini teman-teman. Kalau udah selesai bisa kita rapikan, kita gunting sedikit lagi. Nah seperti ini. Karena kan namanya baru belajar kan nggak bisa langsung rapi semua di pinggirannya itu persis pas, kan nggak mungkin. Jadi kalau seperti ini pun nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai baru kita rapi-rapikan. Tapi kalau tinggal segini aja sisanya sih menurut aku nggak perlu digunting ya. Nanti kita kan bisa menutupinya pakai payet pas kita memayet gitu. Dan kalau untuk bordir seperti ini, kita nggak perlu menggerak-gerakkan kaki kita di bawah di mesin bordirnya. Bentar aku kasih tunjuk dulu ya. Nih. Jadi bagian setelan ini, nih kita nggak perlu gerak-gerakkan ini. Kita tinggal gas sama mengatur posisinya di bagian jarum ini gitu. Jadi kita tinggal jalan tapi dengan catatan harus pelan-pelan. Seperti ini. Terus gitu kita jahit semuanya supaya nggak kena di tangan. Oke teman-teman, untuk cara membordirnya aku kira kurang lebih seperti itulah. Dan untuk setelan mesin, teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya. Udah ada dari kemarin videonya. Dan teman-teman yang mungkin kurang mengerti dari penjelasan aku bisa ditanyakan kembali di kolom komentar. Sebisa mungkin aku pasti jawab. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton sampai di penghujung video ini. Semoga sehat-sehat dan semoga rezeki semakin bertambah dan sampai jumpa.